Kehidupan rumah tangga Bejah dengan Trinda Herlina yang baru berjalan selama 4 bulan itu sepertinya kian jauh dari perdamaian. Setelah Indah melayangkan gugatan cerai terhadap Bejah ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, disusul dengan pernyataan Ibunda Indah beserta pembantu rumah tangganya yang memojokkan posisi Bejah di sebuah tayangan infotainment, akhirnya Bejah yang selama ini memilih untuk menelan pahitnya persoalan dalam rumah tangganya itu mulai buka suara. Melalui kuasa hukumnya, Bejah menyampaikan keputusannya untuk bercerai. Dia biasanya selalu ikut gitu, jadi aku bilang udah deh kamu nunggu aja, yang penting jemput aja deh nanti. Kepergian Rahel yang hanya beberapa jam saja, rupanya sudah membuat Ebes tak sabar untuk bertemu kembali. Di Bandara Soekarno-Hatta, Ebes langsung menyambut sang istri. Sayang, kegembiraan Ebes sedikit berkurang saat menyadari sang istri lupa membawa pesanannya. Dia pengen kalung kayak gini karena terakhir kita ke Bali 2 minggu yang lalu. Terus beli kalung kayak gini kembaran gitu, dia pakai, gue pakai gitu. Terus yang dia putus karena ini kan beli di pinggir jalan lah, gampang banget rusak. Yang dia putus jadi dia pengen beli lagi, pengen nitip lagi. Cuma tadi aku nggak sempet jalan-jalan. Sayang. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, emang harus gimana? Balik lagi beli gitu kan. Kalung 2.000 perak. Ngambek, dia jarang lama bisa ngambek. Kita berdua nggak bisa ngambek lama-lama, jadi ngambek bentar, terus nanti kangen sendiri gitu yang. Sebenarnya bukan hanya itu saja yang membuat Ebes sedikit kesal. Ia pun keberatan kalau sang istri menerima pekerjaan di akhir pekan. Tadinya kan janjinya begitu, kalau Sabtu Minggu jangan ada kerjaan tuh hari keluarga gitu. Cuman kan kadang-kadang ada kerjaan-kerjaan yang datangnya jatuhnya di Sabtu Minggu dan sayang untuk dilepas gitu kan. Jadi aku kadang-kadang suka ambil gitu. Terus dia yang ya hari Sabtu dan Minggunya nggak keambil lagi deh buat kerjaan gitu. Mengenai Berta yang baru saja membuka cabang sekolah vokalnya di Bali, kami pun menyaksikan secara langsung saat sekolah milik Berta itu resmi beroperasi. Sekolah vokal yang diberi nama Berta and Murni Music Studio itu merupakan hasil kerjasama antara Berta dengan mantan partnernya dalam grup musik Yah Boys, seorang penyanyi bernama Murni Surbakti yang pernah meluncurkan album rekaman berjudul Pesta Dansa. Bukan tanpa alasan kalau Berta akhirnya memilih Murni sebagai rekan kerja, serta Bali sebagai tempat yang tepat baginya untuk membuka sekolah vokal. Waktu kemudian ya selama ini kan saya memang berdoa, berharap dalam diri saya bagaimana saya supaya bisa suatu saat punya tempat di Bali. Bukan untuk yang lain-lain, untuk tinggal. Ketika saya mulai, misalnya di Jakarta saya capek, saya bisa ke Bali. Gitu. Dimana saya pernah tinggal lama juga di sini. Perkara dengan Murni ya kita punya kelebihan kekurangan masing-masing yang coba kita gabungkan untuk bisa memberikan kontribusi. Beberapa waktu lalu Berta sempat berselisih paham dengan partner kerjanya di sebuah sekolah musik di kawasan Jakarta Selatan. Karena persoalan itu, sekolah musik serta studio yang mereka dirikan bersama pun bercerai-berai. Tidak takutkah Berta peristiwa pahit itu kembali terulang? Ya kalau dari sekarang harusnya misalnya aku ngomong sama Murni kita nggak selamanya mulus ya, maksudnya belajar dari dulu-dulu. Ketika misalnya kita satu grup ke Jakarta, ternyata di Jakarta kita malah nggak satu grup, pisah-pisah. Kalau kita berpikir ke situ aja, ya nggak selesai-selesai. Tapi ternyata sekarang misalnya, mendingan saya pisah. Kalau nggak pisah, dulu saya bergabung sama ini terus saya nggak maju-maju. Jadi kedepannya juga kita harus positif thinking aja yang harus kita kembangkan. Ngomong-ngomong, hitungan pembagian keuntungannya gimana nih? Sumpah nggak tahu. Berani berenang di laut saya kalau nggak tahu saya nggak tahu. Pemirsa, ingin tahu siapakah kekasih model cantik Henny Dar Amru? Kami tidak sengaja bertemu mereka di sebuah acara untuk menanyakan siapakah pria di sampingnya tersebut. Tetap melajang walau sudah memasuki usia kepala 4, boleh jadi masalah bagi sebagian besar perempuan di dunia ini.
Tapi tidak demikian dengan model senior Henidar Amru. Hampir di setiap kesempatan, Henidar selalu tampak jalan seorang diri tanpa ada pria menemani di sebelahnya. Tiap ditanya mengenai pendamping hidup, Henidar pun kerap kali mengaku sedang menjomblo. Akan tetapi sepertinya ia tidak bisa lagi mempertahankan omongannya tersebut karena Jumat malam lalu, Henidar tampak jalan bersama seorang pria sambil bergandengan tangan. Kira-kira siapa ya pria itu? Tanya sendiri dong. Entah malu-malu atau memang tidak ingin membuka identitas dirinya, baik Henidar serta pria tersebut kompak tutup mulut. Tapi tetap saja Henidar tampak tersipu malu ketika ditanya mengenai kecocokan di antara mereka. Saya berteman dengan orang yang pasti cocok. Kalau saya nggak cocok, saya nggak mungkin berteman. Sama halnya saat ditanya mengenai awal hubungan mereka, Henidar tetap tidak mau memberikan sedikit bocoran kepada kami akan sejauh mana keseriusan hubungan mereka nantinya. Keinginan saya sih banyak sama seperti orang-orang lain. Karena itu urusan hati saya jadi rahasia. Prahara pernikahan sumur jagung antara Beja dengan Indah Herlina bakal berlanjut ke meja hakim. Pasalnya, Beja telah menunjuk Kiki sebagai kuasa hukumnya untuk menghadapi sidang perceraian pada Rabu lusa. Kehidupan rumah tangga Beja dengan Trinda Herlina yang baru berjalan selama 4 bulan itu sepertinya kian jauh dari perdamaian. Setelah Indah melayangkan gugatan cerai terhadap Beja ke Pengadilan Agama Jakarta Timur, disusul dengan pernyataan Ibunda Indah beserta pembantu rumah tangganya yang memojokkan posisi Beja di sebuah tayangan infotainment, akhirnya Beja yang selama ini memilih untuk menelan pahitnya persoalan dalam rumah tangganya itu mulai buka suara. Melalui kuasa hukumnya, Beja menyampaikan keputusannya untuk bercerai dari Trinda Herlina. Masih melalui kuasa hukumnya, ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap isi gugatan Indah ke Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyebutkan Beja telah berlaku kasar pada pertengkaran hebat mereka. Pastinya kecewa juga ya, apalagi pemberitaan di luar bahwa ada KDRT segala macam, tapi kan di gugatannya kan nggak ada KDRT seperti itu. Beja sendiri pun bilang kalau misalnya kayaknya udah nggak bisa dilanjutin lagi gitu. Jadi memang dia mau bercerai aja. Kalau selama ini Beja memilih diam karena semata-mata tidak ingin merusak harga diri sang istri maupun pernikahan yang pernah mereka lewati. Mengenai kehadiran pria idaman lain di hati sang istri, pengacara Beja tidak mau berkomentar. Yang jelas ada persoalan besar di mata Beja yang membuat ia tidak mampu lagi hidup bersama Indah. Ya memang ada kecocokan gitu ya, ada beberapa hal gitu yang memang memang selalu jadi masalah gitu ya di antara mereka dan nggak pernah ketemu gitu loh, nggak pernah ketemu kata sepakat dan akhirnya emang mungkin jalan satu-satunya untuk mereka emang adalah bercerai. Kalau itu saya nggak ada komentar apa-apa gitu. Tapi yang pasti saya tekankan bahwa dari pihak Beja itu nggak ada pihak ketiga gitu aja. Mewakili Beja, sang kuasa hukum hanya bisa menitip pesan agar perceraian Beja dengan Indah bisa berjalan lancar tanpa bumbu-bumbu omongan tidak sedap orang yang tidak berkepentingan yang hanya akan membuat keruh suasana. Kami dari kuasa hukumnya Beja juga merasa sedikit terganggu gitu ya dari statement-statement di luar sana gitu karena statement tersebut keluar dari pihak-pihak yang memang tidak berkepentingan. Sesuai surat panggilan, rencananya Rabu besok, kasus perceraian pasangan ini mulai disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Meski tidak pernah mendengar langsung dari mulut Beja, Nova Soraya yang merupakan teman Beja sekaligus sahabat dekat mantan kekasih Beja mendiang Sukma Ayu mengaku sudah mendengar persoalan rumah tangga yang dialami mantan vokalis grup musik The Fly itu. Untuk persoalan yang tengah dialaminya itu, Nova hanya bisa berharap semoga Beja mampu melalui cobaan ini dengan baik. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI Semakin Oke.